Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan teori Dhamma, yaitu gender dan kesetaraan. Teori Dhamma ini pernah ditulis oleh Ibu Meta Suri Citra di akan saya berikan, semoga bermanfaat bagi segenap umat Buddha. Pokok bahasan meliputi pengertian gender, kenapa ada laki-laki dan perempuan, kodrat tidak membedakan martabat, kesetaraan perempuan dan laki-laki, peran pekerjaan dan kemitraan. Pengertian gender. Gender, konsep hubungan sosial yang membedakan sifat, fungsi, peranan antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya. Padahal sifat tersebut dapat ditemukan pada laki-laki maupun perempuan. Konsep ini dapat berbeda di antara satu komunitas dengan komunitas lain sesuai dengan lingkungan dan dapat berubah mengikuti waktu. Contoh, laki-laki kuat, rasional, pencari nafkah, kepala keluarga; perempuan lemah, emosional, tidak bekerja dan mengurus rumah tangga. Gender, jenis kelamin dan kodrat. Jenis kelamin ditentukan secara biologis, berhubungan dengan kodrat, sifat bawaan, tunduk pada hukum alam. Laki-laki memiliki jagung, penis, memproduksi sperma. Perempuan memiliki payudara, rahim, dan bertelur. Kodrat perempuan, haid, mengandung, melahirkan, menyusui, tidak dapat digantikan oleh laki-laki. Peran gender perempuan seperti mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga dapat digantikan oleh laki-laki. Kenapa ada laki-laki dan perempuan? Apa benar manusia pertama itu laki-laki, sedangkan perempuan diciptakan dari dan untuk laki-laki? Agana Sutta mengungkapkan proses evolusi. Manusia pertama, makhluk cahaya, aseksual. Diferensiasi seks berhubungan dengan perbuatan atau karma dan makanan. Bandingkan pengetahuan modern, perkembangan seks dipengaruhi konsumsi hormon tertentu. Fenomena kelahiran kembali. Dalam kehidupan yang lalu atau yang akan datang, seorang perempuan tidak selalu terlahir sebagai perempuan. Begitu pula sebaliknya. Contoh, Isidasi 3 kali kawin cerai sebelum menjadi bhiksuni, mampu mengingat kembali bahwa ia pernah menjadi laki-laki yang selingkuh, banci, hewan yang dikebiri. Teragata 400-447. Kodrat tidak membedakan martabat. Tradisi patriarkat menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Buddha menolak diskriminasi yang membedakan harkat martabat derajat manusia berdasarkan kelahiran, keturunan. Karma yang membagi para makhluk menjadi berbeda. Majjhima Nikaya 3, 202-203. Tetapi karma seseorang perempuan tidak lebih jelek dari laki-laki. Bandingkan perempuan hartawan yang cantik dan sehat berbudi dengan laki-laki miskin yang cacat dan jahat. Laki-laki atau perempuan sama saja. Setiap orang adalah tuan baginya sendiri. Dhammapada 160.
Kepada Raja Pasenadi, Buddha berkata, seorang anak perempuan, ya Baginda, dapat membuktikan merupakan keturunan yang bahkan lebih baik daripada laki-laki, karena ia dapat tumbuh menjadi bijaksana dan berbudi, dihormati mertuanya sebagai istri sejati. Anak yang dilahirkan kelak dapat melakukan pekerjaan besar, memerintah negara besar. Ya, seorang anak seperti itu dari wanita yang mulia menjadi pembimbing segenap bangsanya. Sanyutta Nikaya 1/85. Kelebihan seorang perempuan, dengan penuh kasih sayang ia melindungi kita, membesarkan kita dengan susunya. Seorang ibu adalah jalan ke surga. Jataka 5:329. Fakta yang memperkuat ketertinggalan perempuan. Faktor eksternal, budaya patriarkat, mitos, adat atau tradisi, pemahaman agama tertentu yang tekstual, belum meratanya pemahaman gender, kebijakan hukum atau undang-undang. Faktor internal, persepsi diri sendiri, menerima tidak sesuai dengan budaya timur walaupun ada kesempatan. Dampak negatif diskriminasi gender, ketidakberdayaan menghadapi KTP, KTA, KDRT, dating, hasil kerja perempuan dinilai rendah, upah rendah, merosotnya kualitas fisik dan moral. Upaya menghapus diskriminasi gender, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dan anak, menghapus KDRT, KTP, dan KTA, sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat via keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, LSM, media massa, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan pelaksanaan PUG. Kesempatan kesetaraan perempuan dan laki-laki, hak dan kewajiban sama, peluang atau kesempatan sama, kesempatan bagi perempuan untuk memasuki sangga, menunjukkan pengakuan atas kesetaraan dan kemitraan dalam Vinaya 2:254 sampai 255. Banyak perempuan yang berhasil mencapai tingkat kesucian tertinggi, riwayat, kesaksian, pemikiran arahat perempuan khususnya dihimpun dalam Therigatha. Bodhisattva yang paling populer, Avalokitesvara, lebih dikenal dalam wujud perempuan. Kesetaraan berumah tangga, kehidupan duniawi, menikah, tidak menikah, perkawinan berasaskan monogami, perempuan mitra sejajar laki-laki, hak dan kewajiban tanggung jawab sama, tidak ada ketimpangan dalam kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pembagian kerja, kesempatan yang sama untuk mencari nafkah dan mengurus rumah tangga, hak yang sama dalam pembagian warisan, kehidupan religius, upacarika, dan pandita, peran dan pekerjaan dan kemitraan. Buddha menempatkan perempuan agar memiliki eksistensi, karir sendiri, pekerjaan, ruang geraknya tidak harus dibatasi oleh kodrat, membutuhkan kepekaan, kesadaran gender, mampu mengenali ketidakadilan dan ketimpangan gender, menghindari prasangka, bias gender, mengistimewakan satu jenis kelamin atas lainnya, misalnya laki-laki direktur, perempuan sekretaris, menghindari diskriminasi gender, pembedaan perlakuan, hak dan kesempatan, dan lain-lain. 3 jenis peran gender. Peran reproduktif atau domestik,
Kegiatan pemeliharaan keluarga dan kerumah tanggaan, menyiapkan makanan, belanja, mengasuh, dan mendidik anak. Peran produktif atau publik, kegiatan mata pencaharian, menghasilkan barang dan jasa, mendapat imbalan atau bayaran. Peran kemasyarakatan atau sosial, kegiatan pelayanan sosial dan politik. Kesempatan atau kerjasama dipengaruhi tatanan sosial budaya, ekonomi, dan kelaziman dalam satu lingkungan. Sebagai bentuk hubungan kemitraan, kerjasama, kesaling ketergantungan yang menghargai satu sama lain, peran dan tanggung jawab dipertukarkan. Pengasuhan anak, pengambilan keputusan, misalnya urusan keluarga dan KB, pemimpin, misalnya perusahaan dan agama. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.